Pemirsa, pernahkah Anda mendengar pepatah, bencana keluar melalui mulut, penyakit masuk melalui mulut? Dan pernahkah kita memikirkan bahwa makanan yang kita makan setiap hari mungkin adalah akar masalah kesehatan yang sering kita hadapi? Kita mengira bahwa makanan yang kita makan tentu sudah bernilai gizi tinggi atau karena harganya mahal, maka pasti menjamin kualitas kesehatan kita. Apakah benar demikian? Lalu mengapa kita masih merasa nyeri pada persendian? Dan masalah olahraga juga tidak banyak membantu. Malah, justru sebaliknya, membuat sendi-sendi terasa tidak nyaman. Pemirsa, senang sekali bertemu dengan saya, Freddy Susuniansyah, dan juga Dr. Rumi Altobing dalam acara S-Side Talk, kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia, yang selama 60 menit ke depan akan memberikan informasi, edukasi mengenai kesehatan, berdasarkan penelitian ilmiah yang kuat dan terbukti secara klinis bersama Scientist Home Indonesia. Dalam episode kali ini, kita akan membahas masalah makanan ataupun diet dalam hubungannya dengan kesehatan sendi. Sejauh mana makan jenis makanan tertentu dapat memelihara kesehatan sendi atau malah akan menumbuhkan peluang terjadinya peradangan sendi yang amat menyakitkan. Pemirsa, saat ini di samping kanan saya sudah ada Dr. Rumi Altobing, dan saya akan mengajak Anda untuk menyimak pembicaraan bersama dokter. Dok, sempat saya katakan di awal bahwa penyakit masuk melalui mulut. Nah, apakah benar dok pendapat yang mengatakan bahwa diri kita adalah hasil apa yang kita makan? Benar. Benar dok? Benar sekali. Kenapa dok? Ya. Pandangan seperti ini memang amat populer. Ya. Bahkan sering dianut pula oleh banyak ahli kesehatan, walaupun banyak dipengaruhi oleh terminologi lama tentang hubungan antara makanan dan derajat kesehatan. Pada beberapa kasus penyakit tertentu, pendapat ini dibenarkan sebab beberapa jenis makanan tertentu mengandung zat kimia yang memicu munculnya suatu gejala penyakit. Contohnya, orang dengan hipertensi dan gangguan jantung tidak boleh makan makanan yang mengandung banyak garam. Masalah kesehatan saluran pencernaan erat kaitannya dengan pola nutrisi yang rendah serat. Makanan yang pedas dan asam memicu serangan nyeri gastritis. Masih banyak contoh yang lain. Tetapi sekali lagi, pandangan ini tidak bersifat generalistis. Ya. Lalu gimana dok kalau kita ingin mengetahui bahwa makanan yang kita makan itu baik untuk kesehatan dan yang lainnya adalah tidak baik untuk kesehatan? Oh ya, caranya bisa dengan memahami bahwa setiap makanan memiliki pola kimiawi tertentu yang secara sederhana mudah dimengerti. Kita semua mesti mengetahui bahwa komposisi makanan yang kita makan sehari-hari, baik yang secara umum tersusun dari karbohidrat dan gula, jenis protein, lemak, dan mineral. Sumber karbohidrat terbaik adalah jenis dengan serat yang tinggi, seperti gandum dan padi yang berwarna merah, jagung, dan beberapa jenis kacang. Protein kita kenal dengan cara dari mana asalnya. Protein hewan sekalipun memiliki kandungan kaya yang mengandung zat besi, namun memiliki lebih banyak risiko mengganggu kesehatan dibandingkan protein dari tumbuhan yang sekaligus kaya serat. Protein jenis daging yang lebih aman adalah yang berasal dari daging ikan. Mineral dan vitamin biasanya lebih banyak kita peroleh dari buah-buahan dan suplemen. Ya, tadi dokter sempat menyinggung mengenai daging dok ya. Kenapa sih dok makanan yang kelihatannya sehat seperti daging ini ternyata malah memberikan dampak negatif bagi sendi dok? Ya, daging, utamanya daging dari hewan mamalia adalah sumber protein tertinggi. Salah satu jenis protein yang penting bagi berlangsungnya proses metabolisme tubuh adalah purin. Sisa metabolisme yang dibentuk oleh purin sebahagian besar berupa sampah, yakni asam urat yang tidak dapat lagi dipecahkan sehingga harus dibuang dari dalam tubuh. Wow,
harus dibuang, Dok ya? Harus dibuang. Kalau tidak? Kalau tidak akan menimbulkan penyakit. Ya. Dan apa benar, Dok, munculnya gangguan sendi itu dipicu oleh kadar asam urat yang tinggi, Dok? Oh ya. Sebagian besar memang demikian. Ya. Penumpukan asam urat pada area persendian disebut penyakit GOUT. Keluhan utamanya adalah nyeri hebat pada sendi-sendi tanpa bisa diprediksi. Nyeri ini dapat timbul sewaktu-waktu dan amat mengganggu aktivitas hidup penderitanya sendiri. Wow. Sangat mengganggu kalau dia sudah didiagnosa dengan GOUT. Iya. Pemirsa, demikian penjelasan dari Dr. Rumi Altobing. Masih banyak pertanyaan dalam benak kita tentang hubungan antara makanan dan kesehatan sendi. Sekalipun sebagian jenis makanan tertentu dapat menaikkan kadar asam urat. Namun, apakah benar asam urat itu berbahaya bagi kesehatan tubuh kita? Tentunya kita semua ingin tahu dan selalu dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan kalau bisa, jangan sampai mengalami kerusakan jaringan sendi. Oleh sebab itu, kita berusaha memakan makanan terbaik. Namun, kita perlu mengetahui dengan pasti jenis makanan apa, seperti apa yang mampu memelihara kesehatan sendi. Pastikan tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut. Kami segera kembali dalam SHI Talk. Baik itu secara fisik maupun secara psikis. Apalagi jika penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Malah harus menjalani pengobatan yang lama dan memakan biaya yang tidak sedikit. Pemirsa, saat ini berbagai jenis penyakit bisa menjadi masalah yang besar bagi si penderita maupun keluarganya. Baik itu secara fisik maupun secara psikis. Apalagi jika penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Malah harus menjalani pengobatan yang lama dan memakan biaya yang tidak sedikit. Berikut ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan profil dari Scientist Home Indonesia, wadah pengobatan masyarakat. Scientist Home Indonesia adalah salah satu tempat pengobatan yang beroperasi dengan dasar yang jelas, berupa penelitian ilmiah yang kuat berdasarkan hasil kerja selama puluhan tahun. Sehingga jika ada pasien yang berobat, pasien tersebut dapat memahami tentang kondisi dan kebutuhannya. Scientist Home Indonesia didirikan pada bulan April 2008, sementara induk perusahaannya didirikan pada tahun 1995 yang telah memiliki sejarah lebih dari 10 tahun di bidang kesehatan. Scientist Home Indonesia memberikan solusi bagi pelanggan berdasarkan pada pandangan ilmiah. Dengan adanya penelitian yang terus diperbaharui, dapat dipercaya bahwa SHI mampu memberikan pengetahuan penelitian terbaru kepada konsumen yang berkaitan dengan kesehatan. SHI juga menyediakan beberapa pelayanan untuk konsumen, seperti MDI atau cek darah, dan tes kepadatan tulang. Scientist Home Indonesia juga memiliki tenaga medis yang berkompeten. Semua produk di SHI didasarkan pada penelitian ilmiah asli dan bukti klinis yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat, dengan fokus utama adalah untuk mengejar bidang kesehatan melalui ilmu pengetahuan. Beberapa produk SHI antara lain gelatin hidroliset, bone gelatin hidroliset, dan inositol. Scientist Home berdiri pada tahun 2008 di Hong Kong sebagai jaringan retail produk kesehatan. Selain berpusat di Hong Kong, Scientist Home juga memiliki cabang antara lain Shenzhen dan Macau di Cina, Kuala Lumpur di Malaysia, sedangkan di Indonesia, Scientist Home hadir di alamat Gedung Maspion Plaza, Jalan Gunung Sahari Raya, Kavling 18, Lantai 2P, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 6028 1236, dan di Mall Mangga 2 Square, Lantai UG, Blok A nomor 110, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 947 55 327. Scientist Home Indonesia, kesehatan untuk seluruh masyarakat.
Terima kasih pemirsa, kita sudah menyaksikan bersama penjelasan tentang cara pengobatan di Scientist Home Indonesia. Nah pemirsa, sebelumnya kita sudah memulai pembahasan tentang makanan dan kesehatan sendi, di mana sebagian makanan itu justru memicu naiknya kadar asam urat dalam darah. Dan keadaan ini akan mengganggu kesehatan sendi. Jadi kita akan melanjutkan perbincangan yang menarik ini tentunya bersama Dr. Rumianto Tobing setelah yang satu ini. Namun mereka yang memiliki masalah dengan asam urat tinggi akan bereaksi abnormal terhadap asam urat ini, sehingga mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur kadar asam urat itu sendiri. Kembali dalam Science Talk bersama saya Freddy Su Nian Chang dan Dr. Rumianto Tobing. Pemirsa, sejak zaman kuno, diet atau makanan memiliki hubungan erat dengan kualitas kesehatan. Selain itu, terkait era juga dengan kemampuan tubuh untuk terhindar dari masalah infeksi maupun penyakit lainnya, meskipun terdapat rekomendasi diet yang berbeda-beda tentunya.